Sejarah masa lalu tentang Monsterverse merupakan bagian yang masih kurang tersentuh untuk dibahas. Tapi beberapa detail penting dan kejadian-kejadian kecil masih ditampilkan sampai saat ini, meskipun teorinya sendiri masih belum terbukti akurat. Jagat sinematik ini percaya jika teori Hollow Earth benar adanya, yang menyebutkan jika di bawah bumi ini terdapat sebuah terowongan yang membuat para Titan bisa menyeberang ke seluruh dunia tanpa terlihat oleh pandangan manusia. Nah, detail-detail tersebut sedikit banyak diperlihatkan dalam film Kong Skull Island, yang juga mengkonfirmasi beberapa kemunculan dari para Titan. Lukisan gua yang diperlihatkan di filmnya dan juga di website milik Monarch tidak cukup menampilkan detail kapan kejadian-kejadian tersebut terjadi. Manusia di zaman kuno pernah memiliki hubungan langsung dengan Godzilla, Rodan, Mothra, dan juga Ghidorah jutaan tahun yang lalu. Dan untuk alurnya sendiri terdapat di dalam 3 komik dan 3 filmnya di layar lebar, yaitu Godzilla Awakening, Godzilla Aftershock, The Birth of Kong, Godzilla 2014, Kong Skull Island, dan Godzilla King of the Monsters. Dan untuk komiknya sendiri semuanya sudah pernah gue bahas di episode-episode gue yang lama, guys. Tapi sebelum memulai videonya, gue mau ngucapin terima kasih buat channel Clip on X karena udah ngizinin gue buat ngambil beberapa klip atau footage dari videonya yang juga membahas tentang Monsterverse Timeline. Thank you, bro. Nah, oke, langsung aja duduk yang manis dan selamat datang di The Monster, dunianya para monster. Urutan pertama kita mulai dari 252 juta tahun sebelum Masehi. Nah, di sini menceritakan sebuah meteorit jatuh menimpa bumi yang berdekatan dengan Shinomura dan Godzilla dan menghancurkan seluruh kehidupan yang ada di planet ini. Radiasi yang dimunculkan dari meteorit tersebut sangatlah kuat. Radiasi tersebut juga yang akhirnya menciptakan monster yang dinamakan Muto. Nah, di fase ini banyak Titans yang mulai melakukan hibernasi dan sebagian lainnya hidup di bawah permukaan bumi seperti Godzilla. Lukisan-lukisan gua kuno yang menjelaskan bahwa pada rentang waktu ini umat manusia mempunyai hubungan dengan para Titans seperti Godzilla, Rodan, Mothra, dan bahkan Ghidorah. Di lukisan itu juga memperlihatkan bagaimana para Titan saling menunjukkan dominasinya, seperti ketika Godzilla atau mungkin Dagon melawan Ghidorah yang dibantu oleh Mothra, atau inkarnasi pertama dari Mothra. Pertarungan tersebut dipercaya adalah yang menyebabkan Ghidorah kalah dan terkurung di Antartika. Sebuah kerajaan dibangun di sebuah pulau di Laut Pasifik. Di sini adalah tempat di mana masyarakatnya menyembah dan memuja serta hidup berdampingan dengan para Titans. Dan di film Godzilla King of the Monsters, para penggemar mempercayai tempat tersebut sebagai kerajaan Atlantis. Nah, di waktu ini penduduk di Cina Selatan pertama kali menemukan sebuah telur raksasa yang dipercayai merupakan telur Mothra. Kemudian mereka membangun kuil sebagai tempat telur itu bersemayam. Di rentang tahun ini, Muto Prime muncul sebagai musuh dari spesies Godzilla yang bernama Dagon. Di waktu ini juga diceritakan bagaimana akhirnya Dagon menemui ajalnya, setelah Muto Prime menyuntikkan telurnya ke tubuh Dagon, dan Dagon akhirnya mati di Filipina. Di fase ini adalah fase di mana lahirnya kisah dari mitologi Yunani, yang memunculkan Titans baru yang bernama Typhon dan Scylla. Di Amerika Selatan pada fase ini menceritakan pertemuan manusia dengan makhluk raksasa mirip mamut yang dikenal sebagai Mapinguari, tetapi kini makhluk itu dikenal sebagai Behemoth. Methuselah pertama kali muncul di fase ini. Nah, dia berhibernasi di sebuah daerah di wilayah Munich, Jerman. Titans ini diketahui sebagai Titans tertua dan terbesar setelah King Ghidorah. Di tahun 1802 ini ada penampakan dan laporan tentang makhluk Loch Ness di Skotlandia. Sedikit data yang diketahui tentang makhluk yang memiliki wujud seperti dinosaurus ini, dan makhluk tersebut kemudian pada akhirnya dinamai Titanus Leviathan. Kemudian ceritanya berlanjut ke tahun 1943, di mana seekor Titans menunjukkan diri dan terlihat oleh kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Lawton. Namun kaiju yang belum teridentifikasi tersebut merusak kapal dan membunuh seluruh kru kapal tersebut, kecuali satu orang yang bernama William Miranda, dan menjadi satu-satunya yang selamat dalam insiden tersebut. Nah, karena hal itu, pihak pemerintah mencoba menutup-nutupi kabar tersebut.
Saat Perang Dunia Kedua terjadi, pilot Amerika yang bernama Hank Marlow dan pilot Jepang yang bernama Gunpei Ikari terlibat dogfight atau perang di udara, dan keduanya kemudian jatuh di Skull Island. Keduanya terus bertempur di pulau itu, dan mereka berhenti ketika melihat sosok kera raksasa yang bernama Kong. Nah, setelah kejadian itu, mereka harus bekerja sama untuk dapat tetap hidup. Kejadian di mana Amerika membombardir kota Hiroshima berdampak pada bangkitnya dua kaiju yang tertidur, yaitu Shinomura dan Godzilla. Setelah mereka terbangun, keduanya merangsek menuju kota untuk mencari makanan. Nah, di sini karakter Eiji Shirazawa yang merupakan ayah dari Ishiro Shirazawa kemudian mulai percaya jika makhluk-makhluk raksasa tersebut ternyata memang benar adanya. Nah, setelah fase-fase tersebut terjadi, baru dibentuklah organisasi yang bernama Monarch. Organisasi multinasional yang merupakan sebuah koalisi yang sengaja dibentuk secara rahasia untuk mencari keberadaan para Titan. Dengan terdeteksinya Shinomura dan Godzilla yang kemudian menjadi target bagi Monarch. Mereka kemudian berusaha untuk mengejar dua kaiju tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Fakta lain yang kemudian terungkap adalah bahwa masih banyak kaiju-kaiju lain yang tersembunyi di bumi ini. Setelah kejadian USS Lawton, Presiden Harry Truman kemudian membiayai pembentukan organisasi Monarch. Hal tersebut dikarenakan Amerika mulai percaya jika penelitian tentang para Titan sangatlah diperlukan. Pertarungan antara Godzilla dan Shinomura terjadi pada tahun 1946. Kedua monster tersebut terlihat di Rusia dan Filipina pada tahun yang sama. Shinomura juga terlibat dalam sebuah serangan yang membuat Eiji Shirazawa dan seorang tentara Amerika menjadi satu-satunya yang selamat. Kejadian tersebut merupakan kejadian kedua bagi Eiji, dan dia pun segera direkrut oleh Monarch. Shinomura kembali melancarkan serangan di barat Australia pada tahun 1947, Monster Island 1948, Selandia Baru 1949, Pulau Yap dan Guam tahun 1950. Setelah bertahun-tahun tidak ada laporan tentang kemunculan dari para Titan, Monarch kemudian menyelidiki polusi udara yang terjadi di kota London, yang menewaskan dan melukai ribuan orang. Mereka percaya jika asap atau kabut yang muncul di kota London tersebut diakibatkan oleh kepakan dari sayap makhluk raksasa, dan kemungkinan Shinomura lah yang melakukan hal tersebut. 9 tahun setelah kejadian USS Lawton, William Randa kemudian bergabung dengan Monarch dengan tim peneliti kriptozoologi sebagai asisten profesor. Dia menghabiskan 30 tahun untuk membuktikan apa yang terjadi selama ini merupakan perbuatan dari seorang Titan. Meskipun sudah cukup lama Shinomura tidak muncul ke permukaan, Monarch kemudian berhasil mendapatkan sebuah sel dari monster tersebut ketika sedang berada di Filipina. Dari sel tersebut, Monarch kemudian mulai melakukan serangkaian uji coba dan menemukan jika satu sel Shinomura bisa beregenerasi menjadi seekor makhluk yang baru. Markas Monarch pun hancur akibat dari uji coba regenerasi tersebut dan berakibat memunculkan Shinomura lainnya. Nah, setahun kemudian, 2 ekor Shinomura bergabung menjadi satu di Monster Island. Godzilla pun kemudian tiba untuk bertarung dengan monster tersebut. Dengan menggunakan Atomic Breath, Godzilla berhasil membunuh salah satu Shinomura dan membuat Shinomura lainnya melarikan diri. Godzilla yang mencari keberadaan Shinomura lainnya kemudian diikuti oleh Monarch, yang menandai dokumentasi pertama mereka untuk membuktikan jika Godzilla memang ada. Kedua kaiju tersebut kemudian pergi ke sebuah tempat yang bernama Bikini Atoll, dan nuklir pun diluncurkan. Ledakannya berhasil membunuh Shinomura, tetapi tidak berhasil untuk membunuh Godzilla. 5 tahun berselang setelah insiden tahun 1954, muncul 2 penampakan dari Godzilla. Yang pertama adalah pada tanggal 15 Maret, ketika makhluk bawah laut yang tidak diketahui wujudnya tertangkap oleh sonar. Dan yang lainnya adalah ketika sebuah makhluk besar secara tidak sengaja tertangkap dalam sebuah gambar satelit, meskipun belum dikonfirmasi jika itu adalah Godzilla. Sementara itu, sebuah pesawat mata-mata Soviet berhasil memfoto fasilitas milik Monarch di sekitar daratan es di wilayah Siberia. Nah, setelah melewati semua fase-fase tersebut, Monarch kemudian mulai mempelajari berbagai hal di seluruh dunia. Misi besar Monarch kemudian muncul setelah satelit Amerika menangkap sebuah gambar langka yang memperlihatkan sebuah pulau yang belum terjamah, yang merupakan tempat yang selama ini dianggap sebagai mitos dan legenda. Mendengar hal itu, Monarch kemudian berusaha untuk menyelidiki pulau tersebut. Sebelum resmi direkrut oleh Monarch, James Conrad merupakan seorang penjelajah dari Kesatuan Pasukan Khusus Inggris SAS. Dia juga terlibat dalam misi penyelamatan di wilayah Danang, Vietnam.
Dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan 12 pilot dalam salah satu misinya. Nah, hal itulah yang kemudian membuat namanya menjadi terkenal. Setelah mendapatkan gambar tentang Skull Island, William Randa dan Houston Brooks kemudian mencari dana dan sumber daya untuk membuat Monarch dan para penelitinya bisa pergi ke pulau tersebut. Randa dan Brooks kemudian merekrut Conrad sebagai tracker atau pencari jejak, sementara Mason Weaver menjadi fotografer. Mereka kemudian bergabung dengan Preston Packard dan unit Sky Devil untuk mengamankan perjalanan tersebut. Akan tetapi mereka kemudian diserang oleh Kong. Menyadari bahayanya pulau tersebut, mereka mencoba untuk kembali bersatu. Selain menyadari bahaya pulau tersebut, mereka menyadari bahwa Kong sebenarnya merupakan pelindung dari orang-orang yang tinggal di sana, dan juga Hank Marlowe. Petualangan tersebut mengakibatkan William Randa dan banyak pasukan Sky Devil menjadi tewas. Tim Monarch akhirnya memutuskan untuk tidak kembali mengusik Kong dan pergi dari pulau itu. Marlowe kemudian bertemu kembali dengan keluarganya, sedangkan Conrad dan Weaver memberikan laporan dan mereka diberitahu oleh Brooks dan Sanlin bahwa Kong bukanlah satu-satunya Titan yang ada di planet ini. Monarch sekarang dapat membuktikan jika Kong dan Godzilla memang ada dan nyata. Mereka juga sadar jika temuan mereka ini baru permulaannya saja, dan tentunya masih banyak yang belum diketahui oleh Monarch. Nah, di fase-fase selanjutnya adalah tahun-tahun di mana akhirnya Monarch merekrut orang baru untuk menambah kekuatan mereka. Dan berikut adalah rangkaian peristiwanya di Monsterverse. Setelah ayahnya Eiji Serizawa meninggal dunia, Ishiro kemudian bergabung dengan Monarch untuk mengikuti jejak ayahnya. Setelah bergabung dengan Monarch, Ishiro pun menjadi bagian penting di organisasi tersebut. Setelah menghabiskan waktunya sebagai teknisi pemetaan dari satelit, Rick Stanton direkrut oleh Monarch untuk mengawasi sistem pelacakan satelit mereka sendiri. Setelah hampir 20 tahun yang lalu ketika Monarch pertama kali menemukan Kong, mereka kemudian menemukan Titan lainnya di Isla Del Mara. Mereka pun membangun sebuah fasilitas karantina di sekitar gunung berapi tersebut, di mana tempat tersebut adalah tempat Rodan bersemayam. Kemudian Monarch membangun berbagai fasilitas karantina lainnya dengan tujuan untuk mengawasi dan meneliti setiap Titan yang ada di bumi. 20 tahun lebih Houston Brooks bertemu dengan Kong. Kemudian anaknya yang bernama Aaron Brooks berencana untuk melakukan sebuah ekspedisi ke Antartika. Sebenarnya tujuan dari Aaron adalah pergi ke Skull Island dan melihat apakah Kong masih hidup dan tinggal bersama manusia di pulau itu. Aaron Brooks kemudian merekrut sekelompok orang untuk melaksanakan misi rahasia ke Skull Island. Insiden kembali terulang di mana pesawat mereka terjatuh di Skull Island. Tapi Kong berhasil menyelamatkan sebagian penumpang dari serangan Death Jackals. Rencananya, perjalanan tersebut hanya berlangsung selama hampir sekitar 3 hari. Akan tetapi, Aaron dan timnya terdampar di pulau tersebut selama hampir setahun. Nah, usaha mereka untuk pergi akan menghasilkan dampak yang kurang baik bagi suku Iwi. Jadi, Aaron memutuskan untuk membantu mereka dan tinggal di sana. Setelah mendokumentasikan pengalamannya dalam sebuah alat perekam, dia kemudian merekam hal penting untuk terakhir kalinya. Sebelum akhirnya rekaman tersebut dimasukkan ke dalam tas dan dilemparkan ke dalam laut. Dia berharap suatu hari ayahnya akan menemukan dan mendengar rekaman tersebut. Di tahun ini, Ishiro Serizawa berkunjung ke Universitas Oxford. Dia kemudian bertemu dengan Vivian Graham dan melihat potensinya untuk bisa membantunya di Monarch. 2 tahun berselang, Vivian kemudian resmi bergabung dengan Monarch, dan dia tidak perlu menunggu lama untuk memanfaatkan keterampilannya dengan baik di Monarch. Selama lebih dari 40 tahun setelah penemuan sel Shinomura, Vivian Graham ditugaskan Monarch untuk meneliti sebuah fosil hewan raksasa yang tewas akibat spora parasit. Satu spora parasit diamankan dan dipindahkan ke Gunung Yucca, Nevada, dengan maksud untuk mengamankan sekaligus meneliti spora tersebut. Dan spora yang lainnya terus berkembang ke area dekat dengan sumber radiasi. Di tahun ini, telur Muto jantan kemudian dipindahkan ke sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Janjira, Jepang. Muto tersebut mulai melahap seluruh kawasan pembangkit listrik dan mengakibatkan gempa seismik yang tidak normal di bawah tanah. Joe Brody terpaksa harus menutup pintu pengaman bawah tanah agar radiasinya tidak menyebar ke permukaan, yang berakibat tewasnya sang istri yang bernama Sandra dalam kejadian tersebut. Muto itu kemudian menyerap bahan bakar radioaktif tersebut selama 15 tahun. Janjira kemudian dilabeli sebagai sebuah zona karantina. Ini adalah tahun yang krusial bagi masa depan Monsterverse, di mana Emma dan Mark Russell masuk dalam radar Monarch setelah mereka berhasil menemukan alat yang bernama Orca.
Yang dipercayai, melalui alat tersebut mereka bisa berkomunikasi dengan para Titan. Monarch juga mulai mempelajari dan menyelidiki seseorang yang bernama Ellen Jonah pada tahun 2005, di mana dia tertangkap ketika sedang berusaha untuk menyusup ke lubang galian Muto. 2 tahun setelah diperkenalkan ke Monarch, Emma dan Mark secara resmi bergabung dengan organisasi tersebut. Monarch memiliki harapan yang tinggi untuk teknologi Orka yang mereka ciptakan. Monarch terus menambah personilnya dengan mempekerjakan Dr. Ilian Chen, yang merupakan generasi ketiga dari operasi Monarch. Dia adalah seorang ahli dalam bidang mitologi. Dr. Ilian Chen dan saudara perempuannya yang bernama Dr. Ling Chen diberitahu akan sebuah nyanyian aneh yang datang dari hutan hujan di provinsi Yunnan, China. Mereka mengenali suara tersebut dari sejarah kuno yang mereka ketahui, dan membawa Emma Russell dan timnya yang kemudian menemukan sebuah kuil raksasa dengan kepompong besar berisi motra. Mereka memperkirakan bahwa kuil itu dibangun 12.000 tahun yang lalu. Kemudian Monarch membangun fasilitas karantina di sekitar Mothra dan dinamai Monarch Outpost 61. Dan tugas untuk memantau Mothra menjadi tanggung jawab utama Emma Russell. 16 tahun kemudian, tas yang berisi rekaman Aaron yang menceritakan tentang apa yang terjadi di Skull Island akhirnya ditemukan di Pasifik Selatan. Sehari sebelum pensiun dari Monarch, Houston Brooks dikunjungi dan diberitahu bahwa tas dan sebuah alat perekam milik anaknya yang bernama Aaron telah ditemukan. Houston mendengarkan rekaman tersebut pada hari berikutnya untuk mempelajari petualangan Aaron, sambil berharap bahwa anaknya masih hidup di pulau tersebut. Dia berjanji akan menghabiskan masa pensiunnya dan melakukan perjalanan kembali ke Pulau Tengkorak. Setelah menghabiskan puluhan tahun bekerja di bawah bayang-bayang dan menjaga keberadaan Titans dari pandangan publik, inilah saat Monsterverse benar-benar berubah selamanya. Di sini 15 tahun setelah Joe Brody kehilangan istrinya, ia terus mencari informasi bahwa apa yang terjadi di Janjira bukanlah sebuah bencana alam. Banyak yang percaya kalau Joe Brody adalah orang gila. Tetapi persepsi itu berubah dengan cepat ketika 3 makhluk besar mengamuk di Amerika Serikat. Ini adalah tahun di mana Ford Brody belajar untuk melupakan kesedihannya atas kematian ibunya, dan dia juga percaya bahwa ayahnya telah menjadi gila. Ford kemudian bergabung dengan Angkatan Laut, dan dia ditugaskan selama 14 bulan untuk bekerja sebagai teknisi persenjataan dan juga bahan peledak. Ketika Ford kembali ke rumahnya, dia harus menebus ayahnya dari dalam penjara karena kedapatan menyusup masuk ke dalam fasilitas Monarch. Nah, untuk membuktikan semua teorinya, mereka kemudian pergi ke kota Janjira dan menemukan bahwa bukan radioaktif yang ada di sana. Mereka kemudian ditangkap dan dibawa masuk ke dalam fasilitas tersebut. Muto jantan yang ada di dalamnya tiba-tiba terbangun dan menghancurkan fasilitas di sana. Joe pun tewas akibat hal ini. Muto jantan tersebut kemudian menyerang wilayah Honolulu dan diikuti oleh Godzilla. Sementara itu, sang jantan memberikan sinyal kepada betina untuk bertemu. Muto betina pun menghancurkan kota Las Vegas yang berakibat keduanya bertemu di San Francisco. Pada akhirnya Godzilla berhasil membunuh kedua Muto tersebut, dan Ford pun berhasil meledakkan sarang yang berisi bayi-bayi Muto. Godzilla kemudian kembali berenang ke Laut Pasifik. Setelah Godzilla benar-benar menunjukkan dirinya kepada dunia, Monarch mulai memikirkan kembali tentang kemampuan dari Orka. Di sini Mark Russell tidak setuju atau telah berbeda pandangan terhadap alat tersebut, dan Mark akhirnya mengundurkan diri dari Monarch. Dan setelah Godzilla memang benar-benar diketahui oleh publik, Monarch kemudian membuat perubahan untuk beradaptasi, jika saja dunia ini memunculkan lebih banyak lagi makhluk raksasa nantinya. Di film Godzilla King of the Monsters, mereka meluncurkan unit militer mereka dan mencari sebanyak mungkin informasi tentang makhluk-makhluk tersebut. Hasilnya adalah menurut laporan mereka ada 17 Titan yang tercatat dalam film ini. Dan berikut adalah hal-hal penting apa yang terjadi di Godzilla King of the Monsters. Seorang mantan pasukan khusus Amerika yang bernama Diana Foster direkrut oleh Monarch sebagai ujung tombak dari organisasi mereka. Foster hanya merekrut tentara-tentara pilihan atau bisa dibilang yang terbaik untuk membentuk sebuah tim yang bernama G-Team. Dengan Foster yang sekarang memimpin pasukan tim Monarch, Jackson Barnes, Anthony Martinez, Lauren Griffin kemudian direkrut untuk bergabung dengan G-Team. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik yang berguna ketika Foster membutuhkannya dalam sebuah misi.
Monarch mempekerjakan Sam Coleman untuk membantu membangun Monarch di era baru organisasi ini. Dia membantu untuk mengubah dokumen rahasia menjadi tidak rahasia lagi. Hal ini karena Monarch memutuskan untuk tidak lagi menjadi organisasi rahasia. Sebuah penemuan besar terbaru bagi Monarch di tahun ini adalah mereka berhasil menemukan Ghidorah yang sedang membeku di Antartika. Dr. Vivian Graham kemudian memutuskan untuk membangun fasilitas karantina di sekitar Titan yang paling besar yang pernah mereka temukan tersebut. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!